الإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Anda mau jelasin sebelum saya baca Lah diam dulu lah. Kamu aneh. Mau dijelasin kok. Mestinya Saya mau jelasin begini. Apa yang Anda mau jelasin sebelum saya baca data mengenai Rasul Paulus. Tenang aja. Paulus ya, makanya saya baca dulu baru Anda sudah, jelaskan. kamu jangan diam dulu. Nah, kamu tuh aneh. Jadi kamu tuh selalu datanya begini adalah penjelasan. Iya, habis ini Anda ya sudah saya jelasin dulu. Kamu diam, saya jelasin. Apa yang Anda mau jelasin, nggak ada yang tanya? Ya, mengenai Rasul Paulus. Nggak ada yang tanya itu. Nggak ada yang tanya itu. Kamu begini. Artinya begini. Paulus ini yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Saking pintarnya dia. Kan tuduhanmu. Itu datanya. Pikiranmu. Datanya begini. Ya, saya bacakan. Ya udah. Saya jelasin dulu deh. Apa yang Anda mau jelasin? Saya belum baca data. Nah, kisah para ya udah, silakan kamu kasih datanya. Mana datanya? Ya, begitu dong. Kisah para Apostolos 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Di sini Yesus dibuat menjadi Tuhan. Silakan jelaskan. Baru jelaskan sekarang. Silakan. Iya, jadi begini, kamu begini ya, teman-teman harus tahu kondisi pada saat itu. Kondisi di mana murid-murid itu sampai setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu orang-orang orang-orang Yahudi pada umumnya ya, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu mereka kan membenci murid-murid Tuhan Yesus sampai mereka menerima Roh Kudus ya di kamar loteng Yerusalem. Itu setelah peristiwa itu baru Petrus berdiri dan berkata seperti itu. Ya kan? Kenapa? Karena Petrus tahu mereka nggak percaya sampai detik itu. Makanya dia ulangi, dia tegasin bahwa lihat loh, Tuhan Yesus yang engkau salibkan itu. Yang engkau salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dia sebutkan, dia katakan karena mereka tidak percaya sampai pada saat murid-murid Tuhan Yesus itu menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Makanya kata-kata itu disebutkan. Yesus itu sudah sejak awal mereka tahu dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Bro, ini saya baca lagi ya. Seperti itu. Saya baca lagi nih. Anda nggak jelaskan. Di sini jelas kisah para Apostolos 2:36. Saya baca lagi nih. Ini data loh ya, saya nggak ngarang nih. Iya, kamu baca jangan cuma satu ayat itu. Kamu tahu nggak satu perikopnya? Gitu dong, kamu tahu supaya konteksnya kamu tahu kapan itu disebutkan. Gantian dong, Bang. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Di sini adalah Yesus itu menjadi Tuhan karena dibuat oleh Allah, kata Paulus. Jadi Tuhan kamu itu Yesus, Tuhan buatan, Bang. Jelas kata Paulus nih, jangan kata saya. Bukan. Itu pemahaman Anda. Saya jelasin ya. Gimana biar sih? Saya jawab dulu. Sebentar, saya jelasin. Sebentar bro, saya jelasin dikit nih ya. Jadi kamu juga kita ini berbeda. Pengertian Tuhan aja dengan antara Islam dengan Kristen aja udah beda ya. Sudah beda. Ya, itu sebenarnya penegasan dari Rasul Paulus itu. Rasul Petrus ya. Petrus yang berdiri itu setelah mereka diurapi oleh dibaptis Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Itu untuk penegasan aja. Pertama yang tadi saya bilang. Terus yang kedua mengenai Tuhan. Jelas pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya kan, dia turun dalam kerajaan maut. Ya kan? Makanya di ayat yang lain dia berkata dia mengalahkan maut. Makanya dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Dia masuk dalam kerajaan maut. Nah, dia Kristus karena dia diurapi, dia mati. Orang yang diurapi dan mati mengalahkan maut. Makanya dia berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Dia memegang kerajaan maut dan kunci maut dan kerajaan maut. Itu sebutan yang kedua ya. Alasan kedua itu. Alasan pertama yang tadi saya katakan. Anda nggak menjelaskan ini, bro. Ya nggak menjelaskan. Kamu tuh begitu kan. Setiap kali kita jelasin kamu bantah. Gitu, itu sesuai dengan Alkitab.
Gitu Ya, loh, saya kamu baca lagi. kamu Saya baca baca lagi. dulu satu perikop itu, bro, Ini. Selebes. Kamu baca Ini dengan ya, cuma dengerin satu ya. ayat. Di sini Yesus Bro. di sini Yesus dibuat menjadi Tuhan atau dia Tuhan dari sananya? Oh, Tuhan dari sananya. Oke, Bukan kalau begitu dibuat- ya, kalau Iya. begitu bohong dong yang tertulis ini Oh bohong. enggak, itu alasan pertama yang saya sampaikan tadi, bahwa Petrus tahu mereka sampai saat itu mereka nggak percaya, malahan mereka mengejek, kalau ya kan? ini Mereka kan tadi, mengejek waktu bro, mereka oke, baik. diurapi dengan Roh Kudus. Coba ya. baca. Oke, Mereka menurut ngejek, ya, gitu loh. bro. Waduh. Jadi menurut Anda Yesus ini Tuhan dari sononya gitu. Oh iya, Oke, Tuhan dari sejak kapan? sononya. Sejak kapan? Aduh, Sejak kapan Ya. dia jadi Tuhan? Oke. bro, Sejak bro. kapan? mungkin Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sebentar, saya jelasin. Sebentar, blessing. Abis itu nanti saya kasih nggak blessing. Ya. Sejak kapan Itu dia jadi pada- Tuhan, bro? Sebentar dulu ya. Di nubuatan jelas. Saya berapa kali jelasin. Nubuatan. Sejak Elohim, kapan? Pertanyaannya sejak kapan Yesus Sebentar, saya Tuhan? mau iya, makanya tidak bisa satu kalimat, bro. Kamu tuh nggak ngerti. Pertanyaanmu nggak bisa dijawab dalam satu kalimat. Butuh Konyol berapa hari? banget orang ini. Butuh berapa Ya, kamu hari? diam dulu. Saya jelasin, gitu loh. Silakan. Aduh, jadi begini di nubuatan Yesaya, ya Elohim Yotevai berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juru selamat itu digenapi, ya pada hari ini terlahir bagimu Kristus, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat itu adalah Elohim itu sendiri. Siapa Jadi- Elohim itu? Yotevai, berarti dia Tuhan. Sebentar, Oke. sebentar dulu. Terus apa? Yang Jadi- malaikat Ya. Gabriel datang ke sebentar dulu. Aduh, gimana sih? Dari nubuatan jelas dia Tuhan, dia Elohim itu sendiri. Baik, Digenapi baik, di baik. Lukas yang saya Oke. bilang tadi itu. Baik, Terus baik. apa yang dikatakan oleh Gabriel? Gabriel berkata, ya kan, Roh Allah yang Maha Tinggi itu akan menanggung engkau dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Ya kan? Anak Allah. Jelas. Oke, Ya. Jadi gantian dia ya. Tuhan sejair. Terus Iya, dia udah, berkata, oke, aku dari baik. atas bukan. Kamu dari bawah, tapi aku dari atas. Iya, Sebelum baik. Abraham jadi, aku telah ada. Baik. Jadi dia itu Baik, dia. gantian ya. Yohanes 1 ayat 1. Anda Yohanes 1 ayat 1 jangan. sampai 18. Ya, Anda pada mulanya adalah Firman. Firman bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman Oke, itu baik. menjadi daging. Tuhan Yesus. Gantian. Tuhan Yesus Gantian. itu adalah Allah. Jelas Gantian ya. Iya, gantian ya. Aduh. Anda Iya. tadi mengutip Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan, setuju? Setuju? Jelas. Oke, artinya Bunda Maria juga menyusui Tuhan, setuju? Jelas. Oke. Iya. Bunda Maria juga mengandung Tuhan, betul? Oh, betul. Jelas. Oke. Waktu Tuhan dikandung berarti Tuhan ada dalam kandungan ya? 9 bulan. Iya. Iya. Berarti yang menjaga alam semesta dalam kandungan. Oh enggak, dia omnipresent, bos. Omnipresent. Ya, berkali-kali dijelasin, tapi kamu Kan nggak ada mau ngomong kan tahu, ada di nggak dalam paham. kandungan. Kan ada di dalam Oke, kandungan ya. saya jelasin. Sebentar, sudah jelas ya. Karena Iya, 5 silakan. pertanyaan. Saya jelasin. Ya, saya jelasin dulu. Silakan. Ya, pada waktu dia inkarnasi, nusul menjadi manusia, itu jelas nubuatannya. Ya, Elohim sendiri, Yotefafi akan memberi tanda bagimu. Seorang anak darah akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Berarti Yesus yang nusul menjadi manusia, Elohim yang nusul menjadi manusia itu harus melalui proses kelahiran manusia biasa. Maka dia harus hadir dari rahim Maria. Jelas ya. Untuk apa dia menjadi harus lahir dari rahim Maria? Proses kelahiran manusia supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk untuk dicurahkan di bukit Golgota untuk menanggung manusia menebus dosa. Itu jelas. Makanya disebut anak manusia. Dia ada silsilahnya. Tapi Oke. Gabriel berkata tadi bahwa dia adalah anak Allah. Jadi dia anak manusia dan dia juga adalah anak Allah. Oke, Ya. baik. Jelas ya. Nah, Ya. jangan bilang bahwa pada saat dia lahir terus kosong di surga. Tidak. Oke, baik. Gantian ya, Allah Bang. itu adalah roh. Dia omnipresent. Oke. Dia bisa berada di mana saja. Baik. Oke. Begitu loh. Daud Oke. berkata, kalau aku mendaki ke panjang langit, banget. engkau ada di sana. Kalau Gantian, aku Bang. turun dalam dunia orang mati, engkau juga ada di situ. Gantian, Jadi ya. Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang roh. boleh Dia nggak? omnipresent. Halo? Oke ya. Ntar dulu saya belum kelar. Iya. Saya belum Sebelum kelar. saya cabut, Iya, sebelum iya. saya Silakan Bang. bro, Saya bro blessing. Sorry Gantian, bro. gantian dulu, ntar dulu, Silakan, gantian. bro blessing. Silakan bro Gantian blessing. dong. Gantian Lanjutkan. saya lagi. Saya lagi Bang loh. Slebes.
Saya mau dulu. jawab kisah 2. Ntar dulu jangan lari ke sana dulu. Ntar dulu ya. Tuhan dan Kristus. Gantian dulu ya. Jadi tadi menurut Pak siapa sih tadi ini Pak Trira, ya Bunda Maria itu mengandung Tuhan pencipta alam semesta. 9 bulan Tuhan Anda dalam kandungan. Kan begitu. Setelah dia berojol juga, Bunda Maria menyusui Tuhan pencipta alam semesta itu, gitu. Menurut Pak Trirat nih, saya ikuti Anda loh ya, jadi jangan marah gitu ya. Sekarang ya silakan saja mengimani hal kayak begituan, nggak apa-apa. Yang menjadi problem adalah saya belum pernah menerima kisahnya. Manusia di zaman Bunda Maria, termasuk Bunda Maria dan suaminya Pak Yusuf itu menyembah kandungan Bunda Maria. Tidak ada satupun manusia di muka bumi pada waktu itu berdoa kepada kandungan Bunda Maria. Sedangkan menurut Anda, Tuhan pencipta dalam semesta ada dalam kandungan. Udah Nah sekarang, sekarang pertanyaannya, sudah ditangkap. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mau jawab belum ada pertanyaan? Pertanyaan ini adalah, Bunda Maria kalau dia berdoa itu berdoa kepada ke surga atau berdoa ke dalam kandungannya? Silakan. Oke, ya gampang jawabnya. Silakan berblessing. Silakan. Ya, saya jawab dulu satu-satu. Doa Maria kepada kandungannya atau kepada Bapak Surgawi ya. Nanti saya jawab itu ya. Saya masuk dulu ke kisah 2:36.